Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlindi Asri dengan NIM 4820 1210 8033 dari kelas 2A Farmasi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Farmaseutika 2 dengan dosen pengampu APP Mayaranti Wilsha, SFAM MSc. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai saturasi dan netralisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu saturasi. Saturasi di sini adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa terapi. Gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Saturasi dalam obat minum yang diperoleh dengan mencampurkan suatu zat asam dan garam karbonat, di mana harus dijaga supaya cairan yang mengandung gas CO2 yang jenuh. Yang selanjutnya, pada saturasi yaitu ada cara pembuatan. Yang pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya NaHCO3 digerus, dituangkan, kemudian masukkan ke dalam botol. Yang kedua, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Yang ketiga, bagian asam sebanyak 2/3 dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya. Gas yang terjadi dibuang seluruhnya. Yang selanjutnya, sisa bagian asam dituangkan hati-hati lewat dinding botol. Segera tutup dengan sumbat berderajat sehingga gas yang terjadi tertahan di dalam botol tersebut. Pada saturasi juga terdapat persyaratan. Yang pertama, tidak boleh mengandung bahan yang tidak larut di dalamnya karena akan mengendap. Yang kedua, tidak boleh dikocok karena akan meledak. Umumnya untuk menghilangkan kembung di perut. Dari pengertian saturasi, yaitu obat minum yang direaksikan dari suatu asam dan suatu karbonat, di mana harus dijaga supaya cairan dijenuhkan dengan gas karbon dioksida. Koefisien absorpsi dari gas karbon dioksida besarnya kira-kira 2. Maka tiap-tiap minum ini kiranya mengandung 1 ml CO2. Pada pembuatan penjenuh-jenuhan dikehendaki supaya baik asam maupun hidrogen karbonat atau karbonatnya dicampurkan dalam keadaan larut kedua-duanya. Misalnya, jika suatu penjenuhan harus dibuat dengan asam amigdalat dan natrium hidrogen karbonat, harus dilarutkan. Pada umumnya, air yang tersedia tidak cukup untuk melarutkan asam amigdalat, sehingga hanya dituangi dengan sisa air. Pada penambahan natrium hidrogen karbonat, asam amigdalat akan mudah larut. Di sini, natrium hidrogen karbonat tepat sesuai dengan asam sitrat. Dari air yang tersedia, 70% dipakai untuk melarutkan natrium hidrogen karbonat bagian basah, sedangkan sisanya 30% digunakan untuk melarutkan asam sitrat bagian asam. Penambahan asam kepada basa untuk membuat larutan seberat-beratnya. Bagian asam akan lebih mudah turun melalui bagian besarnya karena reaksi asam. Penambahan asam secara teratur dan botol harus digoyang-goyangkan terus-menerus. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bahan penambahan saturasi. Yang pertama, zat yang dilarutkan ke bagian asam, yaitu yang pertama, zat netral dalam jumlah kecil. Jika jumlah banyak, sebagian dilarutkan ke 30% bagian asam dan 70% ke bagian basa sesuai perbandingan jumlah airnya. Yang kedua, zat yang mudah menguap. Yang ketiga, tekstur. Yang keempat, ekstrak dalam jumlah kecil. Yang kelima, alkohol. Yang keenam, sirup. Yang keenam, kodein. Dan yang ketujuh, garam alkaloid. Yang kedua, zat yang dilarutkan ke bagian basa. Yang pertama, garam dari asam yang sukar larut, misalnya Na-benzoat dan Na-salsilat. Yang kedua, garam NH4 dan K. Jika ada asam tatrat, garam Ca. Jika ada kirat. Yang ketiga, jika saturasi mengandung asam tatrat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basahnya. Jika tidak,
akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Tujuan dari pembuatan saturasi: yang pertama, untuk menutupi rasa garam yang tidak enak. Yang kedua, merangsangnya keluar getah yang banyak. Yang ketiga, CO2 dapat mempercepat absorpsi. Yang keempat, sebagai karminatif atau lakas. Dan yang kelima, untuk antioksidan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai netralisasi. Netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan suatu asam dengan basa sehingga menjadi campuran netral atau pH-nya 7. Basa yang digunakan umumnya berbentuk garam karbonat. Gas CO2 yang terbentuk pada proses pembuatan dihilangkan seluruhnya. Contoh dari netralisasi yaitu solutation citratis magnesiki dan amidaklat amoniscus. Hal yang harus diperhatikan dalam sediaan larutan netralisasi yaitu harus dapat dikocok dan dipanasi. Cara pembuatannya yaitu seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian basahnya. Jika perlu, reaksi dipercepat dengan pemanasan. Netralisasi memiliki kesamaan dengan larutan saturasi dan patio effervescens. Pada netralisasi memiliki cara pembuatan, yaitu yang pertama, seluruh bagian asam dan basa direaksikan. Yang kedua, diamkan sehingga CO2 menguap dan habis. Bila perlu dilakukan pemanasan agar reaksi lebih cepat. Direkomendasikan melakukan penyaringan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi mengenai saturasi dan netralisasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.